Baiklah, anak-anak teacher semuanya. Kali ini materi kita adalah persamaan kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Baiklah, teacher akan menjelaskannya. Pertama-tama, anak-anak teacher harus tahu apa pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat, ya, persamaan kuadrat adalah kata dasarnya ada persamaan sama, berarti ditandai dengan tanda sama dengan. Nah, lebih lengkapnya, bentuk aljabar yang mempunyai satu variabel berpangkat 2 ditandai tanda sama dengan. Sehingga bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Berarti variabelnya berpangkat 2, variabelnya 1 yaitu x ditandai tanda sama dengan. Oke, itu bentuk umumnya. Nah, contohnya kalau teacher bikin, misalnya contoh bentuk persamaan kuadrat, misalnya 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, itu contohnya. Oke, macam-macam contohnya. Ada contohnya lain, misalnya 3x kuadrat dikurang 7x misalnya, sama dengan 0. Terus contoh berikutnya ada misalnya 6x kuadrat dikurang 5 sama dengan 0 gitu. Oke. Nah, macam-macam ya. Ada yang penting dia mempunyai variabel satu variabel dan berpangkat 2. Nah, selanjutnya untuk hari ini cara menentukan akar persamaan kuadrat. Itu ada 3. Yang pertama memfaktorkan. Yang kedua melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga dengan menggunakan rumus persamaan kuadrat. Nah, hari ini teacher akan mengajarkan dengan cara memfaktorkan. Dengan cara memfaktorkan. Nah, perhatikan. Jika faktornya berbentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Contoh. Nah, contoh ya. X kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, caranya gampang. Langkah pertama, perhatikan langkah-langkahnya. Anak-anak Bapak, ini adalah konstanta. Konstanta ini dikalikan dengan A itu. Nah, ini dikalikan ya. Ini dikali. Berarti 6 dikali koefisien dari X kuadrat apa? 1 ya. Ini dikali. Berarti 6 dikali 1 berapa? 6. Kita bikin 6 plus 6 ya. Kita bikin di sini sampingnya sama dengan itu. Kita cari faktor 6. Faktor 6 apa aja itu? Yaitu 1 dikali 6, 2 dikali 3. Cuman 2 itu aja. Nah, karena dia hasilnya positif 6, nah, cari 2 bilangan yang hasil kalinya 6 ini, faktor 6 ini, yang jumlahnya itu min 5 aja. Atau jumlahnya 5 aja. 5 aja dulu. Mana jumlah 5? 1 ditambah 6, 7, 2 ditambah 3, 5. Berarti ini yang paling tepat. Ini yang kita ambil. Nah, dia hasilnya min 5. Kalau dia min 5 berarti kedua-duanya harus negatif. Karena apa? Min 2 dikurang 3, min 5. Min 2 dikali min 3 plus 6. Berarti tepat ya. Nah, maka faktornya kita bikin faktor.
kurung 2 buah, bikin kurung 2 buah, sama dengan 0. Kasih di sini X, di sini juga X. Ya. Nah, kita salin. Min 2, min 3. Nah, faktornya udah ada, faktornya ada 2. Berarti X dikurang 2 sama dengan 0,1. Yang satu lagi X dikurang 3 sama dengan 0. Maka yang satu lagi X sama dengan min 2 dipindah ruaskan jadi 2. X min 3 dipindah ruaskan jadi 3. Berarti jawabannya adalah X1 nya sama dengan 2, X2 nya sama dengan 3. Oke. Contohnya teacher bikin banyak. Contoh berikutnya. Nah, nih. Misalkan X kuadrat ditambah 5X dikurang 6 sama dengan 0. Seperti biasa. Ini min 6 ya. Langkah pertamanya ini dikalikan dengan koefisien X kuadrat dikali. Nah, min 6 dikali 1, min 6. Faktornya sama, 1 kali 6, 2 kali 3. Nah, langkah seperti biasa buat kurung faktor sama dengan 0. Dia X, di sini bikin X. Nah, karena dia negatif, cari hasil selisihnya itu adalah 5. Mana hasil selisihnya 5? Atau hasil kurangnya 5? Perhatikan, 6 dikurang 1, 5. Ah, berarti ini yang kita pakai. Ini yang kita pakai nih. 6 dikurang 5, 1. Nah, siapa yang tandanya negatif? Karena hasilnya plus 5, berarti yang negatif kita letakkan di angka yang kecil. Gitu. Nah, karena 6 dikurang 1 sama dengan 5 atau plus 5. Berarti kita tulis min 1 plus 5. Gitu. Berarti X dikurang 1 sama dengan 0. X ditambah 5 sama dengan 0. X sama dengan min 1 pindah ruas jadi 1. X sama dengan pindah ruas jadi min 5. Oke, soal berikutnya. Contoh soal berikutnya teacher bantu buat lagi. Ini satu lagi, 6. Seperti biasa kita kalikan. Ini dikali 6 dikali 1 plus 6 ya. Nah, plus 6 faktornya juga sama, 1 kali 6, 2 kali 3. Kalau dia plus cari hasil jumlah. Jumlahnya sekarang apa? Plus 5 gitu. Nah, berarti mana dia? Nah, yang jumlahnya 5, 2 tambah 3. Nah, karena dia plus berarti kedua-duanya positif. Ya, kita buat faktornya lagi seperti biasa sama dengan 0. Di sini X, di sini X. 1 plus 2, 1 plus 3. Kita pisah. X tambah 2 sama dengan 0. X tambah 3 juga sama dengan 0. X sama dengan min 2 pindah 2, plus 2 dipindah 2 jadi min 2. X sama dengan min 3 plus 3 dipindah 2 jadi min 3. Oke. Mudah bukan? Nah, kita lanjut lagi. Soal berikutnya. Sekarang dia 2 lagi. Kalau dia 2 atau kita bikin formatnya dulu. Kalau dia kepala 2 kita bikin formatnya. Kalau dia A-nya itu besar dari 1, kita bikin di sini setengah. Kalau dia 3 bikin 1/3. Kalau dia 5 bikin 1/5. Kasih kurung. Kurungnya 2 juga. Karena depannya 2X, bikin juga 2X masing-masingnya. Nah, seperti itu. Itu formatnya. Nah, langkahnya sama seperti biasa. Min 6 dikali 2. Yaitu min 12. Jadi faktornya. 1 kali 12. 2 dikali 6. 3 dikali 4. Nah, itu faktornya. Nah, cari hasil selisih, karena dia negatif, cari hasil selisihnya itu 1 gitu. Atau hasil kurangnya 1. Mana hasil kurang 1? 12 kurang 1, 11, 6 dikurang 2, 4 dikurang 3, 1. Berarti ini yang kita pakai. Nah, karena hasilnya negatif 1, negatif berarti letakkan angka negatifnya di angka yang besar gitu. Nah, min 4. Berarti plus 3, min 4. Bikin plus 3, min 4. Nah,
Nah, kemana setengah ini kita kalikan? Ke sini, ke faktor yang saat pertama atau kedua? Yang kedua. Kenapa? Karena ini yang bisa dibagi dengan 2 gitu. Berarti ini tetap 2x ditambah 3. Setengah kali 2x, x ya. Setengah kali min 4, min 2. Oh ya, sama dengan nolnya jangan lupa. Nah, sama dengan 0, berarti 2x ditambah 3 sama dengan 0. X dikurang 2 sama dengan 0. 2x sama dengan min 3 plus kalau pindah jadi min. X min kalau pindah jadi plus. X sama dengan 2. Lalu X sama dengan min 3 per 2. Berarti X1 nya min 3 per 2. X2 nya 2. Oke, soal berikutnya. Seperti biasa, kita kalikan. Atau kita bikin formatnya dulu, boleh. Kita bikin formatnya. Formatnya, karena dia kepala 3, bikin 1/3, buka kurung. 3x tutup kurung. Buka kurung, 3x tutup kurung. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, lalu kita kalikan seperti biasa. 3 kali 6, 18. Tapi kelas ini 18. Faktor 18, 1 dikali 18. 2 dikali 9. 3 dikali 6. Karena dia plus, cari hasil jumlah. Jumlahnya berapa? 9. Mana yang 9? Nah, ini dia. Karena hasilnya min 9, berarti kedua-duanya negatif. Nah, itu. Karena min 3 dikurang 6, min 9. Berarti min 3, min 6. Ya, kita kalikan. Berarti karena dia bisa dikali kedua-duanya, salah satu aja dipilih. Nah, ini aja, yang depan aja. Berarti 1/3 kali 3x. X 1/3 kali 3. Min 1. Buka kurung. 3x dikurang 6. Sama dengan 0. Berarti x kurang 1 sama dengan 0. 3x dikurang 6 juga sama dengan 0. Kita pisah. X sama dengan min 1 pindah 2 jadi 1. 3x sama dengan min 6 pindah 2 jadi 6. X sama dengan 6/3. X sama dengan 2. Berarti X1 ya sama dengan 1. X2 nya sama dengan 2. Oke. Mudah kan anak-anak semuanya? Anak-anak Bapak mudah ya? Nah, selanjutnya, soal selanjutnya Pak berikan contohnya sangat banyak. Ini dia. Nah, sekarang bagaimana bentuk persamaan kuadratnya itu? Persamaan kuadratnya berbentuk ax kuadrat ditambah bx sama dengan 0, bentuk lainnya. Berarti c-nya tidak ada. Bagaimana cara memfaktorkannya? Nah, ini contoh. 3x kuadrat dikurang 6x sama dengan 0. Kita faktorkan aja dengan menggunakan sifat distributif. FEB 3 ada 6 berapa? Ya 3. Kita keluarkan 3, tulis 3. Di sini ada x kuadrat, di sini juga ada x, keluarkan x-nya pangkat terkecil. Sini x. Buka kurung. 3x kuadrat bagi 3x, x. 6x bagi 3x, 2. Tutup kurung. Sama dengan 0. Udah bentuk faktor ya. Berarti 3x sama dengan 0. X kurang 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 bagi 3. X sama dengan 2. Berarti X sama dengan 0. Berarti X1 sama dengan 0. X2 sama dengan 2. Nah, itu kalau C-nya tidak ada. Nah, kalau sekarang, oh ini beda ya. Ini bukan B tapi C. Kita ganti dengan C. Nah, ya, ini C. Bagaimana bentuk umumnya adalah ax kuadrat dikurang c kuadrat. Berarti nilai b-nya ini tidak ada gitu. Contoh soalnya, tentukan akar dari persamaan x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0.
Nah, kita faktorkan ini dengan pola A kuadrat dikurang B kuadrat. Faktor A kuadrat dikurang B kuadrat apa? Apa faktor A kuadrat dikurang B kuadrat? Nah, faktornya adalah faktor A kuadrat dikurang B kuadrat adalah A tambah B dikali A kurang B. Kita tarik aja akar dari X kuadrat X. Akar dari 9 akar dari X kuadrat X ya. Kita tulis X di sini X. 1 tambah 1 kurang. Akar dari 9 ya 3. Nah, kita tulis 3 sini. Berarti X tambah 3 sama dengan 0. 1 X kurang 3 sama dengan 0. X sama dengan min 3. X sama dengan min 3 pindah jadi plus 3. Berarti X1-nya sama dengan 3. X2-nya sama dengan X1-nya sama dengan min 3. X2-nya sama dengan 3. Nah, bagaimana ini? Bapak berikan contoh lain itu. Nih. Seperti biasa. Buat formatnya kita faktorkan sama dengan 0. Kita cari akar persamaannya. Akar dari 4x kuadrat yaitu 2x. 2x. Yang satu tambah, yang satu kurang. Akar dari 25. Akar dari 25 ya 5. Di sini 5, di sini 5. Berarti kita bisa 2x ditambah 5 sama dengan 0. 2x dikurang 5 sama dengan 0. 2x sama dengan min 5. 2x sama dengan min 5 pindah jadi 5. X sama dengan luang kali bagi ya. Min 5 per 2. X sama dengan 5 per 2. Hasilnya min 5 per 2 dan 5 per 2. Oke, contoh soal berikutnya. X kuadrat dikurang 6 sama dengan 0. Berarti sama, kita faktorkan itu. Sama akar dari X ya X itu. Akar dari X ya X ya. Yang satu tambah, yang satu kurang. Akar dari 6 berapa? Ya nggak ada, kita bikin aja akar 6. Nah, seperti biasa kita pisah. Berarti X ditambah akar 6 sama dengan 0. X dikurang akar 6 sama dengan 0. Berarti X sama dengan minus akar 6. Terus kalau pindah jadi minus, X sama dengan akar 6. Oke, berarti X1-nya ini, X2-nya ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah menentukan akar persamaan kuadrat itu adalah menentukan nilai X yang memenuhi terhadap persamaan tersebut. Nilai X yang memenuhi ya. Contohnya, Bapak ambil aja contoh 1. X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Berapa nilai X yang memenuhi? Itu min 3 dan 3. Ya, kalau kita substitusikan kembali, min 3 X-nya ganti dengan min 3. Min 3 dikuadratkan 9. 9 kurang 9 sama dengan 0. Berarti sama itu. Ya, jadi menentukan akar dari persamaan kuadrat adalah menentukan nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Oke, baiklah. Tugas Anda sekarang adalah kerjakan tugas ini, tentukan akar dari persamaan dengan cara memfaktorkan 1 sampai 10. Selamat belajar anak-anak semuanya.